pembahasan kita. Kali ini kita akan melihat dampak yang bisa ditimbulkan oleh sifat gadap ini. Anda semua, baiknya sifat marah atau gadap ini itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan amarah yang menguasai diri kita, tetapi kita yang harus menguasai ataukah mengendalikan sifat gadap ini. Sebab mengapa? Sebab sifat marah yang berlebihan justru datangnya bukan karena kebaikan, melainkan oleh hasutan setan dan iblis sehingga bisa berujung pada dosa. Anda semua, lagi pula sifat marah yang tidak perlu hanya akan menjadikan masalah kecil menjadi masalah yang lebih besar, hanya akan menimbulkan penyesalan. Oleh sebab itu Anda semua, sifat marah ini yang tidak terkendali akan menimbulkan perasaan benci yang menjadi akar daripada rasa dendam, sehingga akhirnya muncul keinginan untuk membalas dendam. Akhirnya, sifat amarah hanya akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan, semacam pertikaian dan permusuhan. Anda semua, marah akan mengakibatkan bahaya besar bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Nah, mari kita lihat bahaya sifat gadap ini. Yang pertama, Anda semua, bagi diri kita, ya, itu akan mengakibatkan tekanan darah menjadi lebih tinggi, sehingga membuka peluang terkena yang namanya serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, bahkan sakit kepala, dan bisa juga menimbulkan yang namanya stroke dan depresi. Yang kedua, Anda semua, bagaimana dampaknya bagi orang lain dan lingkungan. Keputusan dan biasanya tindakan orang marah itu cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, sahabat, dan sebagainya, dan dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa juga mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan yang namanya pembunuhan. Selanjutnya, Anda semua, mari kita bagaimana caranya menundukkan sifat gadap ini. Sebagaimana Anda semua, kita pahami bersama bahwa obat atas setiap penyakit itu seperti virus dan faktor penyebab timbulnya penyakit itu harus dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk bisa mengobati sifat marah, kita juga harus tahu sebab-sebabnya. Anda semua, sebab-sebab sifat marah itu antara lain itu disebabkan tidak kuat menahan nafsu, sombong, ujub, banyak melakukan senda gurau, perbuatan yang sia-sia, melecehkan orang lain, bahkan menghina dan berdebat, ya, bertengkar, berkhianat, ya, serta cinta kepada harta dan kedudukan. Nah, semua itu merupakan perangai yang tidak baik dan tercela dalam pandangan Islam. Jadi seseorang tidak dapat menjauhi sifat amarah apabila masih ada sifat-sifat hal semacam ini yang kita sebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menundukkan sifat gadap ini? Ya, yang pertama dengan melalui cara yang disebut dengan riyadah. Riyadah itu artinya pelatihan diri. Artinya kita melatih diri untuk menahan hawa nafsu.
ya, dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Riyadah yang diperlukan di antaranya itu adalah dengan mengetahui akibat-akibat yang tidak baik dari sifat-sifat marah ini. Setelah itu, kita menerapkan dalam diri kita, ya, kebalikan dari sifat-sifat itu tadi, ya, misalnya sombong dengan tawadu, haus harta dengan qanaah, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan memperbanyak berzikir, membaca taus, ya, ataukah istighfar, atau memberi maaf, sifat-sifat mulia ini terus diterapkan dalam diri kita. Memang memerlukan waktu yang cukup lama hingga merasa ringan mengerjakannya karena sifat itu telah menyatu dalam diri kita. Yang kedua, Ananda semua, adalah melalui yang namanya mujahadah. Dengan mujahadah, kita berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, ya, menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan. Jadi mujahadah itu artinya berusaha untuk sungguh-sungguh, ya, menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada orang lain, atau kemarahan itu kita lepaskan. Dan tentunya kita menyadari akan dampak negatifnya bila melampiaskan sifat amarah itu. Nah, itu. Yang ketiga, Ananda semua, yaitu menahan hawa nafsu. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta diberi wasiat. Lalu Rasulullah itu bersabda, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi, apa kata Nabi? "Janganlah engkau marah." Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Nabi bersabda, "Janganlah engkau marah." Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam kitab Adab al-Dunya wa al-Din, Iman al-Mawardi mengemukakan beberapa metode penyembuhan marah, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu menimbulkan rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyadari dampaknya, dan yang ketiga adalah menyadari betapa besar pahalanya bila mampu menahan hawa nafsu ini atau sifat marah ini. Baik, Ananda semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita itu. Kita lihat lagi hikmah menghindari sifat gadab ini. Ananda semua, tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarahnya. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikat-malaikatnya. Mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarahnya akan mempermudah urusan dan memperlancar rezekinya. Ananda semua, hasrat melampiaskan amarah berasal dari syaitan. Tak heran jika akibat yang ditimbulkannya pun merupakan persoalan-persoalan yang disenangi oleh syaitan. Oleh sebab itu, ya, sifat marah seorang bisa merusak, ya, bisa anarkis, dan bisa saling membunuh. Sebaliknya, Ananda semua, jika marah dapat dikendalikan, akan membawa manfaat yang luar biasa. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang tertarik kepada Islam sebab terpukau pada sifat Nabi yang mampu menahan amarahnya. Saat ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, misalnya, beliau tetap tenang dan menasihati dengan penuh etika tanpa emosi yang menumpanginya. Ananda semua, di antara manfaat menahan sifat gadab ini adalah
akan menghadirkan kekuatan jiwa dan kemampuan berpikir yang jernih. Dua hal ini merupakan modal bagi siapa saja yang ingin menjadi pemenang. Kekuatan fisik yang tak diimbangi kekuatan jiwa tak akan mampu mengantarkan seseorang pada kesempurnaan. Coba bisa dilihat betapa banyak orang yang kuat secara fisik tapi dengan mudahnya dipecundangi sebab tak mampu mengendalikan emosinya.